Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aliran-aliran akhlak. Sebelum kepada pengertian aliran-aliran akhlak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang akhlak. Akhlak menurut etimologi menurut bahasa berasal dari kata khulq yang artinya perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah, menurut beliau, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Sedangkan menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan. Jadi singkatnya, akhlak itu ialah apapun yang diajarkan, yang tertanam dalam diri kita, yang sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi sebuah karakter untuk diri kita. Makanya dari kecil kepada orang tua hendaknya diajarkan akhlak yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam, agar ketika besar nanti tidak susah untuk mengubah karakter itu sendiri, karena akhlak itu timbul secara sendirinya. Nah, adapun pengertian aliran-aliran ilmu akhlak ialah sesuatu yang disebut baik atau buruk itu relatif sekali, karena bergantung pada pandangan dan penilaian masing-masing yang merumuskannya. Dan pengertian ini bersifat subjektif karena bergantung pada individu yang menilainya. Jadi aliran-aliran akhlak ini ada yang termasuk ke dalam aliran akhlak negatif ataupun positif, tergantung kita yang membawakannya dan untuk apa gitu, menurut pandangan masing-masing. Jadi ada kalanya ketika menurut kita itu baik, belum tentu menurut orang lain itu baik dan sebaliknya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran akhlak filosofis. Yang pertama, positisme. Positisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kedua adalah organisme. Menurut organisme, hidup adalah suatu struktur yang dinamik, suatu kebulatan yang memiliki bagian-bagian yang heterogen, akan tetapi yang utama adalah sistem yang teratur. Filsafat organisme ini dapat disebut sebagai satu-satunya sistem pengetahuan yang paling radikal, mengkritik paradigma sains modern yang materialistik dan reduksionistik. Yang ketiga adalah pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Yang keempat adalah humanisme, yang mana suatu aliran dalam filsafat memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pandangan ini disebut pandangan humanistis atau humanisme. Yang kelima adalah marxisme, yang mana ketidakpercayaan akan adanya Tuhan, kontradiksi dengan yang diyakini oleh agamawan, teori aliran idealisme objektif maupun idealisme subjektif. Menurut Marxisme, manusia selalu menemukan diri dalam struktur-struktur sosial tertentu yang merupakan acuan sebagai tindakannya. Yang keenam, teori hedonisme, yang mana menganjurkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang didasarkan pada kenikmatan, kesenangan. Yang ketujuh adalah idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Salah satu sumbangan dari tradisi filsafat idealisme adalah pengaruh idealisme platonik dalam agama Kristen.
Yang kedelapan, empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Yang kesembilan, kapitalisme adalah aliran filsafat ekonomi yang paling dibenci oleh sosialisme yang berawal dari humanisme. Yang ke-10 adalah materialisme, pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada hal yang nyata kecuali materi. Yang ke-11, naturalisme. Secara definitif, naturalisme berasal dari kata natur yang artinya adalah material saja, sesuatu selain fisik secara otomatis menjadi supranatural. Yang ke-12 adalah skeptisme, artinya ragu-ragu, tidak yakin terhadap sesuatu. Kaum skeptisme adalah para filosofis yang meyakini bahwa keraguan-raguan terhadap sesuatu merupakan fondasi keyakinan. Yang ke-13 adalah teologis. Istilah teologi dalam bahasa Yunani adalah theologia, istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya logika. Arti dasarnya adalah suatu catatan atau wawancara tentang para dewa atau Allah. Yang ke-14 adalah utilitarisme. Tokoh aliran utilitarisme ini adalah John Stuart Mill yang menandakan bahwa kebaikan yang tertinggi adalah utility atau manfaat. Yang ke-15 adalah rasionalisme, adalah mazhab filsafat ilmu yang berpandangan bahwa rasio adalah sumber dari segala pengetahuan. Yang ke-16 adalah kritisme, yang mana menurut Immanuel Kant, ia berpendapat bahwa kebenaran berpangkal pada moral. 17. Vitalisme. Penganut vitalisme berpendapat bahwa ukuran baik dan buruk perbuatan manusia diukur oleh tindakan daya hidup untuk bertindak. Selanjutnya, aliran-aliran akhlak praktis. Yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologis yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Yang kedua adalah strukturalisme yang dikenal oleh Wilhelm Wundt, seorang psikolog Jerman yang pertama kali mendirikan laboratorium, yang mana menurut aliran ini pengalaman menjadi unsur-unsur kesadaran yang akan memiliki makna apabila bersatu. Yang ketiga adalah fungsionalisme. Aliran ini berpandangan bahwa manusia bertahan hidup dengan cara melakukan tingkah laku yang adaptabel dengan lingkungan di sekitarnya. Setiap adaptasi berkaitan dengan kelompok manusia tertentu yang disesuaikan dengan identitas psikologinya masing-masing secara normatif. Yang keempat adalah kognitisme. Aliran yang berpandangan bahwa akhlak manusia dapat berkembang oleh suatu proses pendidikan, peningkatan akal budinya, dan pembinaan kognitif di lingkungan tertentu, seperti sekolah, keluarga, dan aktivitas yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah progresisme. Aliran ini mengatakan bahwa kemampuan integritas manusia merupakan alat untuk hidup, kesejahteraan, dan mengembangkan kepribadian manusia. Menurut penganut aliran ini, akhlak manusia bersifat merdeka, dapat dikembangkan terus-menerus sepanjang memiliki tingkah laku, kecerdasan berinteraksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk akhlak. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci, yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir, dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya, seperti unsur-unsur yang ada di dalam dirinya yang turut membentuk akhlak atau moral. Di antaranya adalah insting, kebiasaan, keturunan, keinginan atau kemauan, dan hati nurani. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu faktor dari lingkungan sekitar, pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, dan pendidikan masyarakat.
Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang elemen-elemen psikologi Islam. Elemen-elemen psikologi Islami dalam proses pembentukan akhlak adalah sangat urgent dan mendasar karena bisa dilihat dari materi yang sebelumnya, yaitu faktor pembentukan akhlak itu terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern yang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek jismiyah atau fisik biologis. Dalam pembentukan akhlak, aspek jismiyah ini sangat berperan sebagai wujud nyata aktualisasi diri yang berupa perilaku, sikap, dan tindakan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada aspek nafsiyah atau psikis psikologi. Aspek ini berperan dalam pembentukan akhlak, yaitu dalam hal mengetahui, mengenal, merasakan, yakni persepsi atau cara pandang terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini diwujudkan atau diaktualisasikan dalam pergerakan jismiyah yang berupa perilaku atau akhlak. Yang selanjutnya ada aspek rohaniyah atau spiritual transendental. Aspek rohaniyah sangat berperan dalam hal menjaga, mewarnai, dan mengarahkan agar manusia tetap menjadi manusia seutuhnya, jasmani dan rohaninya. Menjaga manusia tetap tidak kehilangan kemanusiaannya dan menjaga manusia agar tetap berhubungan langsung kepada Tuhannya, yaitu dengan beragama atau tetap dalam jalan Allah dan ridho Allah.